Kemudian yang keempat, fa'ila yaf'alu. Fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, if'al, la taf'al. Yang kelima, fa'ila yaf'ilu. Fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, if'il, la taf'il. Terakhir, fa'ula yaf'ulu. Fa'lan, fa'ilun, maf'ul, la taf'il. Jadi untuk yang kelima, isim fa'ilnya bunyinya fa'ilun, bukan fa'ilun, tapi bunyinya fa'ilun, itu bunyinya. Kemudian isim maf'ulnya tak ada isim maf'ulnya, karena kalau dibuat isim maf'ul dia tak pas artinya. Apa misalnya buat hasuna yahsunu, hasuna yahsunu, hasuna yahsunu, bisa juga ihsanan mungkin. Isim fa'ilnya hasinun, isim maf'ulnya mahsunun. Mahsunun yang disayangi gitu, dibaiki. Macam mana ngapain jadi dibaiki? Payah ngapakannya, membuat kalimahnya nanti. Makanya isim maf'ulnya tak ada. Cuma kalaupun mau dibuat supaya mudah menghafal, ya boleh aja sebutkan maf'ulun misalnya. Cuma sebetulnya tak ada itu, aslinya tak ada. Karena mau membuat kalimatnya dalam satu kalimat dia nanti sulit. Oke. Jadi untuk yang sulasi mujarrad ini timbangannya, inilah dia wazannya. Kemudian khusus untuk yang sulasi mujarrad ini dia tidak bisa dibuat-buat, tak bisa tak ada rumus tertentu lah untuk yang fi'il madhi mudhari' masdar. Fi'il madhi mudhari' masdar tak ada. Ini hanya sekedar sekedar rumus untuk mudah aja lah, sekedar untuk mudah menghafalkan gitu aja. Ini tak bisa dipakai rumus. Maksudnya yang ini ya, madhi mudhari' masdar, yang mujarrad. Kalau yang mazid memang udah begitu timbangannya, wazannya, ketentuannya, rumus membuat kalimatnya gitu. Kalau yang mujarrad, sulasi mujarrad ini dia tak bisa dipakai selama-lamanya seperti ini. Untuk yang madhi mudhari' masdar, fi'il madhi mudhari' masdar ini dia tidak selama-lamanya begini bunyinya. Maksudnya kalau fa'ala yaf'ulu fa'lan, tak selamanya gitu. Tak selamanya. Tak selamanya dia bunyinya fa'lan, tak selamanya. Tapi kalau dia yang ini juga tak bisa dibuat-buat. Yang mudhari' dan madhi dan masdar, madhi dan mudhari' itu tak bisa kita buat-buat. Misal kita mau buat jalasa misalnya, jalasa ya jelusu lah misalnya, jalasa ya jelusu, tak ada itu. Tak bisa suka hati kita mau buat jalasa ya jelusu yang pertama, salah itu. Dia sifatnya simai, apa kata orang Arab begitulah. Cuma kita mempaskan ke sini. Kalau jalasa biasanya yajlisu, berarti timbangan fa'ala yaf'ilu. Biasanya itu jalasa yajlisu. Tak ada pula jalasa yajlisu, tak ada itu. Tapi kalau di yang mazid nanti, itu memang udah ada rumusnya, memang udah sesuai dia. Jadi untuk yang mujarrad, sulasi mujarrad itu ngikut apa kata orang Arab. Apa yang kita dengar cakap orang Arab begitu, begitulah berarti. Jadi bagaimana supaya tahu? Ya, dengar-dengar kan orang Arab cakap, atau buka kamus. Nah,
Lihat di kamus barisnya. Kemudian juga masdar ini tak bisa dibuat semua fa'alan misalnya. Jalasa yajlisu jalsan misalnya. Tak begitu dia. Atau kataba yaktubu katban misalnya. Tak begitu apanya masdarnya. Lihat apa cakap orang Arab juga lah. Kataba yaktubu katban. Kitabatan. Kalau sebagian ada juga yang bisa. Apa misalnya? Nasoro misalnya. Nasoro yansuru nasron. Ada yang pas, ada yang memang tak pas, tak sesuai dia. Jadi tak bisa dipatok mati mesti gini timbangannya, tak bisa. Khusus untuk sulasi mujarrad. Jadi jangan pula nanti tapi rumusnya begini, kenapa berubah-ubah? Ya memang begitu. Ini hanya sekedar ya untuk sifatnya sementara lah gitu. Tapi tak semua dia masih bisa ngikut ini. Jadi ini tak bisa dipakaikan untuk semua. Kalau misalnya fataha, misalnya itu fataha yaftahu fathan, ada yang pas, ada yang memang tak begitu bunyi masdarnya. Jadi khusus untuk yang ini sulasi mujarrad, untuk pada fi'il madinya, fi'il mudhari dan masdarnya itu lihat kepada cakap orang Arab. Atau lihat di kamus. Tak bisa dibuat-buat. Ya, mesti dihafal-hafal lah. Kalau nanti apa fi'il madi mudhari'nya, masdarnya ini gitu. Tak bisa selama-lamanya ikut ini gitu. Nah, gitu. Oke, ini sepintas mengenai apanya untuk yang sulasi mujarrad. Ada pertanyaan? Dan ini mesti dihafal. Yang belum hafal. Karena nanti kita mau buat ini, kita cari kalimah yang lain, kata-kata yang lain, kemudian kita rubah supaya yang sudah dihafal itu ya diuji lah, betul nggak udah hafalannya gitu kan. Ada yang mau tanya? Oke, kita lanjut mungkin sedikit. Ini gambarannya, kalau tadi yang paling pertama kita tulis itu gambaran paling kulitnya lah. Ini agak masuk sedikit, bukan kulit kali, sabutnya mungkin kan. Masih ada lagi dalam ini. Apa itu? Fi'il madi ada lagi pecahannya, fi'il mudhari ada pecahannya, masdar ada pecahannya lagi, isim fa'il juga, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi ada pecahannya. Dan itu juga mesti kita hafal. Satu wazan mesti dikuasai, satu tasrif. Kemudian nanti setelah dikuasai satu tasrif ini, yang lain nanti tinggal menyamakan aja lah. Gitu. Jadi itulah yang mau kita tulis nih. Gimana kita hapus ini? Oke, semua mau yang terutama yang belum hafal lah, dihafal ya. Nanti malam kita tes, dihafal semua. Mudahnya tuh. Oke, dikit. Coba, bentar. Mungkin yang belum tahu, cuma anak menghafal banyak kali satu papan tulis mau dihafal begitu. Mudah sebetulnya. Kuncinya di sini untuk menghafalnya. Kuncinya di sini. Ini tadi fi'il madi cuma 3. Yang pertama atas, yang kedua bawah, ain fi'ilnya barisnya, yang terakhir depan.
atau fathah kasroh dhammah. Yang fathah, bayangkan saja untuk yang fathah itu baris pertama dhammah fi'il mudhari'nya, baris keduanya kasroh, baru baris terakhirnya fathah. Kalau bunyi istilahnya syairnya fathu dhammin, fathu kasrin, fathatan, gitu bunyinya. Untuk yang madi, yang keduanya ain fi'ilnya baris kasroh. Kalau yang kasroh, ingat yang tak ada itu dhammah. Yang ada cuma fathah dengan kasroh, dhammah tak ada. Jadi jangan sampai salah. Yang diingat untuk yang kasroh cuma fathah sama kasroh. Kalau yang dhammah ini tak ada masuk di bagian yang kasroh fi'il madinya. Kalau yang terakhir dhammah dua-dua. Jangan ingat yang lain, ingat aja dhammah yang terakhir. Nah, itu untuk merekamnya gitu, supaya langsung terbayang. Jadi menghafalnya jangan dihafal mulut aja, cuma tak dibayangkan. Bayangkan aja dia, otomatis hafal itu. Jadi menghafalnya gitu, jangan dihafal duduk, tapi dihafal mulut, tak dibayangkan letak baris-barisnya gitu. Bayangkan aja, gambarkan di otak, tergambar dia, hafal itu. Ini hafal aja satu baris. Fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, uf'un, la taf'ul. Dapat satu baris, dapat itu dah semua. Satu baris dapat fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, uf'un, la taf'ul. Nanti yang bawah itu juga fa'lan, fa'ilun, maf'ulun. Cuma kalau dia pula ini baris bawah, ingatlah cara membuat rumus fi'il amar. Kalau ain fi'ilnya bawah, alifnya bawah ketika fi'il amar. Rumus membuat fi'il amar itu yang lalu. Kalau ain fi'ilnya baris atas, alifnya baris bawah. Nah, gitulah semua. Sampai baris kelima sama semua. Baru yang terakhir Yang terakhir ini yang mesti diingat di sini saja. Di isim fa'il. Isim fa'il. Bunyinya bukan fa'ilun tapi fa'ilun. Itu. Yang ini kalau misalnya membuat sulit, sebutkan aja tak masalah. Maf'ulun bilang. Cuma mesti tahu bahwa itu tak ada. Sekedar untuk supaya enak menghafalnya saja, sebutkan tak masalah. Cuma mesti tahu kalau itu sebetulnya tak ada. Sekedar mudahkan aja, tak masalah disebutkan. Nah, itu teknis menghafalnya. Oke. Cuma itu tadi ya, jangan dibalik-balik. Karena kita sepakati urutannya gini. Kalau ini mau dibalik, oke lah, tak masalah. Kalau memang ada yang beda banyak, yang ini tadi baris keempat, baris kelima, keempat. Ke-6, ke-5 dan ke-6. Kalau dalam kitab yang 4 baris ini, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, nampaknya tak ada beda, sama. Oke, coba dihapus. Yang pertama tasrif fi'il madi. Bisa itu ya? Tak perlu tulis lagi ya. Tasrif fi'il mudhari. Bisa ya? Tasrif masdar. Masdar yang belum ada. Tasrif masdar apa bunyinya? Fa'lan, fa'lani. Betul itu. Fa'lan. Ada berapa tasrif masdar? 6.
Apa aja dia? Coba apa tadi? Keluar sedikit. Fa'lan. Fa'latun. Itu dia. Hah? Itu bunyinya. Hah? Semua. Yang lain tak ada ingat. Betul itu Anam? Hah? Judul? Apa saja? Betul Anam? 5. 3 bukan anak? Khilafiyah. Dalam kan khilafiyah aja kan gitu. Bukan anak. Cuma 3. Apa itu? Apa bunyinya? Hah? If'al lain itu. Pas itu. Dia bukan 6 ya. 3. Tasrif masdar. Yang madi mudhari udah maklum jadi tak ditulis lagi lah. Bukan tak ada ya, ada yang lewat udah. Tak apalah kita tulis lagi tasrif masdar langsung. Tasrif masdar cuma 3, bunyinya fa'lan, kemudian fa'laini, kemudian fa'latin. Itu masdar. 3 lagi tak ada. Ini satu bentuk tasrif dari fa'lan. Nanti yang lain ya menyamakan lah. Tak mungkin pula setiap apa kita tuliskan masdarnya. Tak siap-siap lah. Satu ini aja ya. Nanti yang lain tinggal menyamakan lah. Yang mazid misalnya, ya disama-samakanlah timbangan bunyinya. Dah? Oke, masdar dah. Kita lanjut ke mana? Lanjut. Oke. Setelah masdar ismul fa'il. Isim fa'il berapa timbangannya? Tasrifnya 6. Apa dia?
Jangan khilafiyah. Ta'ala khilafiyah ini. Tasrif fa'ilun. Dah. Oke, kemudian tasrif Maf'ul. isim maf'ul. Apa bunyinya? Seperti bunyi isim fa'il. Agak payah dihapus orangnya. Seperti papan tulisnya ini udah apa? Tahun berapa udah? Oke. Tasrif isim maf'ul. Setelah isim maf'ul fi'il amar. Fi'il amar udah maklum itu ya. Udah ada yang lalu kita tulis. Kemudian tasrif kalau memang rajin ya buat sendiri. Nanti tulisnya udah kita tulisnya. Tak masalah kalau memang mau buat sendiri seperti yang lalu.
Kemudian terakhir tasrif fi'il nahi. Apa bunyinya? La taf'ul misalnya. La taf'ul, la taf'ula, ulu. La taf, hmm. Bawa inilah ya. Fi'il nahi. Oke, tasrif fi'il nahi. La taf'ul, la taf'ula, la taf'ulu. Ini tak ada alifnya. Taf'ulu, la taf'uli, la taf'ula, la taf'ulna. Oke, dah. Nanti kita tes lah. Kok banjir kali pula apa ini? Hah? Penuh kali apa? Sayang tintanya ya. Cepat habis. Lataf wafan. Sama yang di atas. Lataf uli. Lataf uli. Oke. Untuk yang belum hafal, ditulis bagus-bagus, nanti dihafal supaya nanti yang lain bisa menyamakan. Ini cuma satu contoh saja. Nanti kita buat kalimahnya beda dengan kata yang berbeda, baru ditasrif sesuai dengan tasrifnya.
Ada liftnya. Ganti dari nun yang dibuang. Oke, saya teringat ada pesan masuk dari si Fahmi. Ganti hari Sabtu katanya. Sabtu kosong, cuma kadang ada juga kegiatan gitu. Jadi bisa jadi kalau Sabtu dibuat nanti jadi apalah, kadang libur kadang masuk gitu jadinya. Mana? Hah? Jumat pagi. Jumat pagi. Udah. Dulu Jumat itu ngajar di apa namanya XPGA. Jadi saya minta tak masuk lagi. Bahwa tahun depan tak usah lagi masuk ngajar. Jadi cuma ekskul saja di situ. Karena Jumat nih satu sisi ya agak sulit juga. Nanti pas mau sholat Jumat repot lah, agak sulit waktunya. Dari pagi itu kosong Jumat. Paling persiapan aja lah. Agak sempit waktunya karena sholat Jumat. Cuma Sabtu sebetulnya kosong. Cuma kadang ada juga kegiatan. Kalau otomatis kalau Sabtu bisa jadi nanti jadinya kadang libur dulu gitu kan. Karena masuk itu yang kosong Sabtu pagi. Kalau Sabtu sore tak bisa. Itulah gimana itu? Malam Jumat cuman malam kali. Kalian mau ganti kenapa? Apa sebab ceritanya? Karena Sabtu itu kosong kalian, kita ada kegiatan. Memang tak ada kegiatan rupanya di jadwal. Ada tapi yang tidak ada umum. Umumnya apa? Aku tahu kalau maksudnya. Ada di roster maksudnya di jadwal. Oh ada. Ujiannya? Enggak ada. Tak ada ujian, sebenarnya tak ada. Tak pernah ada ujian. Enggak ada. Apa nama apanya? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia biologi. Komputer. Komputer ada masuk kan? Ada. Kalau sebenarnya bahasa Indonesia nih bahasa kita itu. Jadi sebetulnya kita mesti lebih paham dengan bahasa kita. Cuma itulah kadang kan biasa orang kalau sudah punya dia masa udah paham aja lah dia. Padahal tidak. Bahasa Indonesia itu sama seperti bahasa Arab. Ada kata depan, kata belakang, atau kata sambung, apa banyak lah. Kata majemuk. Makanya orang luar, orang barat misalnya belajar bahasa Indonesia dia lebih paham bahasa Indonesia daripada kita. Kalau kita bercakap bahasa Indonesia bisa pun disalah-salahkan ya. Salah itu susunannya. Kalau kita salah itu mubtada khobar. Kita kalau bercakap mana ada fi'il fa'ilnya?
Biasanya kalau bercakap kita mana subjeknya, mana predikatnya, mana kan? Tak ada cakap kita gitu. Misalnya ditanya orang, mana si Anu misalnya, mana si Fulan misalnya, masjid, bilang gitu. Padahal di masjid gitu kan, film masjid kalau apa. Atau misal gini, tanya orang, kalau mau bertanya sama tukang becak kan, gini, becak kan gitu kan. Sebetulnya kita manggil becaknya itu tukang becak. Tukang becak. Jadi kenapa kita panggil becak? Becak yang mau kita, tukang becak anda. Mau sebetulnya tukang becak sini gitu kan. Kan gitu sebetulnya. Tapi kita cakapnya becak gitu ya. Kalau lewat becak itu tak masalah. Orang dia manggil aja becak, misalnya kan. Bapak itu pun dipanggil becak akunya bukan aku. Atau dia bilang dia kan cuma manggil aja, bukan nyuruh ke situ kan. Kan bahasa Indonesia gitu. Maunya bapak tukang becak ke sini gitu. Kan itu bahasa Indonesia yang lengkap, yang bagus. Atau mau pulang ke Simpang Limun misalnya, datanglah bapak tuh kan, tukang becak tadi. Simpang Limun berapa, gitu kan? Ya kalau dijawab bapak tuh Simpang Limun 1 kata dia. Cuma 1 ya dah. Kan tak masalah kan? Sebetulnya pertanyaannya itu ke Simpang Limun berapa ongkosnya gitu. Cuma bahasa Indonesia kita udah berantakan, tak beres lah. Jadi kalau ada orang luar belajar bahasa Indonesia, orang itu lebih mahir. Bercakapnya pun lebih sempurna. Saya mau ke Simpang Limun berapa ongkosnya katanya mungkin. Gitulah mungkin mengucapkannya itu. Kan orang tuh mikir saya subjek mau ke Simpang Limun, keterangan tempat ke Simpang Limun. Kan mikir gitu ya. Jadi orang Arab tuh gitu juga itu. Jangankan pikir orang Arab, dia kalau udah di Arab mahir nahwu sorab. Entah kita lebih paham nahwu sorab. Karena orang itu bahasa orang itu sehari-hari. Macam kita tadi lah. Coba ditanya kita mana subjek, mana predikatnya, mana kata bantu, mana kata majemuk, paham gitu sih. Yang penting aku udah bisa bahasa Indonesia. Entah kita ini yang kayak gini lebih paham kita mana fi'il fa'ilnya. Cuma kan orang itu udah lingkungan orang Arab, ya bisa orang bahasa Arab kan. Oke, itu aja mungkin, nanti kita sambung insyaallah nanti malam.